Hey, apa kabar kawan-kawan? Setelah 3 bulan kita berada di rumah saja, semoga-moga kawan-kawan di Belajar Ngobrol Bareng tetap kuat ya. Tetap apalagi memasuki masa-masa transisi ini. Saya kira kita perlu menjaga diri agar jangan ya bablas ya. Ini masa-masa transisi menuju pada apa yang disebut dengan new normal. Nah, saya kira sesuatu yang amat bermanfaat penting untuk kita bicarakan pada malam hari ini. Tetapi di Belican Ngobrol Bareng Tamu Istimewa, malam hari ini kita akan ngobrol dengan seorang penyair yang malang melintang dalam dunia kepenyairan tanah air, bahkan di kelas dunia. Jadi dia sudah beberapa kali diundang ke misalnya ke Belanda atau ke Perancis untuk membacakan puisi-puisinya. Dan wah tentu buku dan prestasinya sudah luar biasa banyaknya. Memenangkan Tarajuk Award misalnya ya, Borobudur Award, kemudian Kementerian Kelautan, Piagam, Sich Award. Banyak puisi-puisinya banyak diapresiasi oleh banyak kalangan pengamat di tanah air. Buku-bukunya juga mendapatkan prestasi, misalnya sebagai 5 besar dalam Hari Puisi yang kemarin, atau juga 5 besar di Khatulistiwa Award. Siapa dia? Inilah saya akan undang tamu kita di Belican Ngobrol Bareng pada malam hari ini, di Senin tanggal 15 jam 7 ini adalah Warih Wisatsana. Saya akan undang, kita akan bicara tentang menulis puisi dan membaca diri. Saya kira sesuatu yang mungkin nilainya simbolik ya, sangat simbolik, kemudian penuh dengan kedalaman, bahkan cenderung spiritual. Nanti kita akan ngobrol lebih banyak. Kita akan mengorek tentang itu, dan saya akan undang Wisata sudah siap yang ada di Denpasar, dan jaringan mudah-mudahan juga akan baik ya, sehingga kita bisa cerita lebih banyak tentang ini. Halo. Halo Malam, juga. Bung. Malam Selamat juga. malam. Selamat Wey. malam. Apa kabar Bali ini? Baik, selalu Baik ya. terjaga. Ya, terjagalah. Ya. Maksudnya terjaga gimana? Terjaga nggak tidur-tidur apa gimana? Oh, enggak, artinya terjaga kehidupan sosial, saling menahan diri untuk tidak kumpul. Kemudian yang menarik adalah ada yang disebut dengan Satgas Gotong Royong gitu. Jadi jangan terlalu serius dengan kata Satgas. Itu adalah Oh, sebuah upaya lah gitu dari Provinsi Bali yang kebetulan kan kehidupan Banjarnya sangat erat terkait hmm. kehidupan sosial. Jadi melalui Banjar upaya-upaya protokol untuk pencegahan perluasan pandemi ini bisa lebih terarah, terukur dan terkendali lah, intinya begitu. Iya, kawan-kawan selain juga seorang penyair, penulis esai dan cerpenis juga, Mas Warih ini juga seorang kurator ya. Bahkan sekarang juga masih menjadi kurator di Bentara Budaya. Di Bentara Budaya Bali juga dulu menjadi semacam manajernya untuk pengelolaan sebuah pusat kesenian. Nah, kawan-kawan, kita akan memulai obrolan dengan bertanya kepada Mas Wareh ya tentang beberapa hal mengenai puisi dalam kaitannya dengan kondisi situasi kita dewasa ini ya, Mas Wareh ya. Nah, Ya, barangkali kita akan mulai dengan ini, Mas Wareh. Belakangan ini kan banyak sekali orang yang merasa dalam tanda kutip ya, merasa mampu ya, menulis puisi, ya kan? Karena mungkin dianggap pendek, jadi menulis puisi jauh lebih simple ya, lebih sederhana dibandingkan dengan menulis cerpen atau esai atau bahkan novel ya. Jadi orang bisa dengan dalam tanda kutip semena-mena gitu, gua menulis puisi ya nggak salah juga sih gitu. Nah, tetapi dalam kondisi seperti itu, apa sih sesungguhnya ya, Mas Ware ya, ya. yang bisa kita coba sarikan dari kondisi seperti itu, eh, misalnya mengapa kita menulis puisi, mengapa Ya, puisi dari zaman dulu ya sampai sekarang selalu ditulis gitu.
selalu ada saja penyair-penyair baru gitu, yang lahir dalam kondisi tertekan apapun. Coba kita pengen dengar dulu itu, mengapa puisi selalu ditulis ya generasi dari generasi ke generasi gitu. Ya pertama mungkin karena begini ya, saya kok merasa bahwa menulis puisi itu kan bukan hanya soal kreasi tapi juga sebenarnya kreasi gitu. Jadi ada unsur di dalamnya sebentuk permainan. Jadi ada semacam kegembiraan, ada keriangan yang diterapkan misalnya menjadi satu kesatuan di dalam proses sublimasi itu. Dengan demikian karena sifatnya sangat singkat, padat, kemudian konotatif, orang dimungkinkan untuk memasukinya tanpa harus berpikir panjang membentuk makna yang katakanlah linier, yang subjek, objek, predikatnya jelas gitu kan. Jadi dengan demikian ada unsur rekreasinya lah. Jadi bahasa puisi itu mengundang kita juga untuk melakukan semacam rekreasi selain kreasi. Nanti proses berikutnya dengan pergulatan yang lebih serius, lebih sungguh. Nanti kan puisi akan menyediakan juga ruang tersendiri untuk proses penemuan diri gitu. Nah itu ada tahapan-tahapannya. Dan kemudian Boleh nggak? memang Sebentar, boleh nggak saya sebut dengan misalnya, kan kalau Mas Warih memakai rekreasi, kalau saya ngomong dengan tamasya imajinasi boleh? oh Ini bisa. mohon maaf, ini kayaknya kipas angin ini terlalu kencang suaranya, jadi itu mengganggu mikrofonnya itu. Nah kan, Ya, jadi lebih jernih kita. Bisa nggak kita sebut ya dengan saya kira tamasya imajinasi? bisa, bahkan ada orang bilang tamasya bahasa juga nggak jadi masalah. Karena pada dasarnya kan semua bentuk kehidupan, termasuk terlebih lagi kreativitas, pasti mendayagunakan imajinasi. Apalagi puisi yang dalam konteks medianya mengandaikan bahasa itu sebagai bahasa metaforik. Bahasa yang tidak langsung berbanding lurus dengan kenyataan. Kan puisi itu adalah sebuah dunia rekaan. Kalau Khairil bilang puisi adalah sebuah dunia yang menjadi. Jadi ada proses menjadi, proses rekaan. Nah, jadi itu saya kira bagian yang wajar kalau kita kemudian menggunakan berbagai istilah untuk penulisan puisi itu. Dan saya kira di zaman sekarang kita lepas bebas saja. Karena puisi sendiri kan mengandaikan upaya melampaui hierarki bahasa, satu. Upaya melampaui terminologi, batasan. Ya, kalau batasan itu membantu kita merumuskan sesuatu sekaligus meringkasnya untuk menjadi sebuah pengertian, maka puisi itu melampaui itu. Oleh sebab itu kan sering dikatakan bahwa puisi itu bukan hanya menyampaikan kata-kata yang maknanya baku dengan kamus, tapi penyair dengan memadukan kata-kata demi kata-kata, melahirkan metafor, maka maknanya menjadi lebih kaya. Kata batu di dalam kamus dan pilu di dalam kamus, seperti Tuhan menciptakan batu dan perasaan pilu, penyair bisa memadukannya menjadi batu pilu untuk mencerminkan kepiluan yang lebih dalam ataupun perasaan pilu yang amat dalam di dalam kalbu, seperti batu yang berdiam gitu. Seperti itulah Baik, kira-kira permainan dasarnya seperti itulah. Jadi sebelum kita membahas lebih dalam lagi, teman-teman, yang kita nyapa dulu nih, Mas Warih sudah yang sudah bergabung bersama kita ya. Ada Putu, ada Mas Ipong, itu juga bagian dari kurator Bentara Budaya ya. Mas Ipong, selamat malam. Mas Ipong. Selamat malam Mas Ipong. Ada Kayan Production, Vanessa, kemudian ada Putu Wirantawan, itu yang dari di ujung Bali Barat situ ya. Maestro, pelukis maestro. Belum itu master. Ada Mas Cipto, itu juga ada Mas Yainul Mutakin tuh dari Jawa Timur, sudah bergabung penyair. Oh, ini ada Ine Febrianti juga nih, ada Teteh nih. Ini Serina juga ikut bergabung. Terus yang jarang-jarang muncul tahu nggak Mas Warih?
Ada Bali Oh ada. Mangsi itu, Bali Mangsi Gallery itu ada si Oh, Mas Mas Hari, Hartanto. Mas Hartanto, selamat malam Mas. Selamat Ya, malam Mas. ya. Jarang-jarang muncul. Ada sahabat saya blogger negeri sendiri, dia juga ikut. Semoga ada Bang Aslan dari Makassar ya, sorry. Oh, luar Ya, biasa. Ini ada ini nih mantan direktur Bendara Budaya, Wush, Mas F wis. Mulyadi. Saya manggilnya Pak D. Oh, Ini udah mulai oh aktif Pak. di Instagram. Wah, saya salut Aduh, nih. kita salut ini, kita bahagia nih. Eh, Bahagia, wow. Siapa yang nggak Oh, bahagia itu? Kayaknya mulai akrab dengan dunia maya ini. oh ini ada Mbok Komang Aryani juga nih. Kak Bang Aryani ya dari Jakarta. Tentu ada Ya. fans dia Mas Warih, Mbak Teh Ratna Ayu dari Garut ya. Ah, Sudah ini juga Ibu Janet juga nih. Ini ada Woi, Ibu Janet. Oh, terima baik. kasih Ibu Janet. Oh. Nah, Wah, Mas Jokpin juga ada loh, jangan lupa ya. wah, Mas Cokpin juga iyalah. Oh, seru nih. Ah. Itu bukan penyair kaleng-kaleng loh, tapi ya, itu. Ya, pemilik Bukan kaleng. perusahaan Kongguan ya. Kayaknya lama-lama berpindah itu ininya itu ya, Ya realitinya ke betul. Mas Jokpin tuh. Ya betul. Ah. Nah, ngomong tadi tamasya bahasa ya. Wah, ini menarik Hmm, sekali istilahnya kawan-kawan, ada tamasya bahasa. Nah, ketika kita selama 3 bulan nih ya, Warih, menjalani karantina, ada self karantin atau apa karantina mandiri istilahnya di itu. Dan sekarang masa transisi menuju new normal, belum new normal ya. ya betul. Ah. Bisa nggak gitu? Misalnya ya, karena kita nggak bisa kemana-mana. Secara ketubuhan kita berada di rumah aja, bahkan tidak pergi ke halaman rumah bahkan ya. Ada orang yang betul-betul sangat trauma mungkin untuk keluar rumah karena memang menyeramkan COVID-19 ini. Nah, mungkin nggak puisi mengisi ruang kesepian kita ketika kita berada di rumah dengan istilah tadi tamasya bahasa itu. Oh, saya kira kita harus berbahagia bahwa di dalam peradaban itu kita punya puisi ya. Karena di dalam puisi itu kan ada satu proses yang disebut sublimasi. Sebenarnya kan sublimasi itu sama dengan renung diri. Proses renung diri juga proses semacam mulat sarira. Nah, peristiwa pandemi ini yang membuat kita kembali ke rumah, itu bisa dimaknai lebih jauh dengan kembali ke rumah diri. Ini sebenarnya kesempatan berharga juga untuk membaca kembali diri kita di dalam proses selama ini gitu. Bagaimana kita membaca pergaulan sosial selama ini, bagaimana kita melihat bagaimana teknologi informasi membuat segala sesuatunya secara seketika dan serentak dan membuat waktu menjadi kronometrik sehingga sering-sering kita kehilangan cara untuk menyentuh kenyataan yang sebenarnya. Melalui puisi dan melalui proses sublimasi, melalui kita kembali ke rumah diri pada saat seperti ini, kita sebenarnya sedang menyentuh kenyataan yang sebenarnya. Jadi ini kita memasuki fase seperti hibernasi lah, ada satu proses ke dalam. Saya masih ingat betul ada penyair yang sampai dari masa SMA saya baca puisinya yang diterjemahkan oleh Wing Karjo, Apollinaire, itu mengandaikan puisi seperti itu gitu. Tamasya bahasa, tamasya imaji, sekaligus juga satu permainan batin gitu. Puisinya ringkas, saya akan coba bacakan, saya ingat-ingat. Cia, apa Beberapa judulnya? itu saya lupa judulnya, Judulnya, tapi oke. rasanya memegang gitu, gitu. Dari Apollinaire, diterjemahkan oleh Wing Karjo. Beberapa burung merdeka, beberapa burung penyap jadi dinding. Senja, buah apel dan tugu. Tanganmu bakal haus dalam permainan sungguh ini. Tanganmu bakal haus dalam permainan sungguh inilah yang membuat saya bertahun-tahun kemudian merasa bahwa puisi itu ada skoci hidup. Saya tidak pernah berpisah dengan tidak pernah berpisah dengan puisi dan merasa pada bagian-bagian tertentu dalam kehidupan saya dan mungkin banyak orang itu puisi itu memberi semacam sentuhan haru yang dalam ya, yang membuat kita menyentuh kembali kenyataan. Sebenarnya kan itu, puisi itu membawa haru yang dalam dan kita kembali menyentuh keadaan, menyentuh kenyataan. Nah itu penting di tengah
simpang siur desas-desus virus dengan segala kecanggihan teknologi yang membuat kita seakan-akan banjir bandang informasi gitu, sementara kemampuan mencerap kita terbatas, kita tenggelam larut, maka puisi adalah bagian cara kita untuk menyadari kenyataan gitu. Baik, sebelum kita Semacam. berlanjut, Mas Wari, itu kan seolah-olah kita berbicara semua orang penyair ya. Semua orang Ya, bisa mengerti dengan sangat mudah bagaimana mengolah bahasa atau kata menjadi puisi. Nah, bagaimana kita sedang berbicara tentang masyarakat awam pada umumnya, yang sekarang justru mengalami begitu, tadi ada istilah hibernasi segala macam ya, mengalami tekanan secara mental dan secara fisik gitu. Mereka menderita di rumah sebenarnya. Karena ada istilah neo-nomadenisme ini ya. Jadi orang-orang yang ya, sebenarnya kehidupannya nomaden, rumah hanya sebagai properti selama ini. Nah, ketika dipaksa ya, semua orang bukan hanya penyair gitu, dipaksa menjalani satu proses isolasi yang harus dilakukan untuk penyelamatan spesies manusia gitu loh. Wah, kerennya itu ya. wah, ya betul. Nah, bagaimana puisi bisa ya, hadir di tengah-tengah mereka kepada awam gitu? Bagaimana kita menjelaskan itu bahwa puisi itu mengantarkan kita pada satu gerbang yang lebih cerah di masa depan. Kalau kita menghayati atau melakukan tadi itu, melakukan tamasya bahasa atau rekreasi imajinasi tadi. Sebelum menjawab itu, saya coba ini ya Mas Wari. Nanti ada beberapa pertanyaan dari teman-teman, ada Rumah Tanpa Kamar, ini sudah bergabung. Kemudian Iya ada betul. Mbak dari Rumah Pinang Art Space, ya kira sudah ada beberapa pertanyaan juga. Nanti kita jawab. Ya, Nah, ya, coba itu dulu yang tadi. ya. Saya kira begini, Blican. Jadi kan puisi itu memang di dalam prosesnya seperti tadi saya sampaikan adalah upaya untuk sublimasi, di mana kata dengan kata dipadukan untuk melahirkan metafor, dari metafor kemudian memperkaya kemungkinan makna dari kata-kata dan bahasa, kemudian pembacanya diajak untuk berimajinasi melalui paduan kata yang metafor itu untuk sampai kepada pengalaman yang lebih kaya. Jadi itu. Nah, dengan demikian puisi bagi pembaca dalam situasi seperti sekarang ini sebenarnya menyediakan ruang katarsis, ya kan? Oke. Karena pada dasarnya makna di dalam puisi itu sendiri tercipta atas dialektika antara si pencipta dengan pembaca gitu. Nah, penyair yang bagus, yang pintar, yang mendalam, yang sublim, dia mampu menjaga kata-kata, paduan katanya, barisnya antara yang disiratkan atau yang disuratkan. Atau bagaimana itu ditata dalam bait berikutnya atau dikelola di dalam bunyi yang lebih menegaskan arti gitu. Nah, upaya editing itu sebenarnya di dalam proses cipta, upaya editing misal mencoret kata senyap di kata sunyi diganti senyap karena ada kata di atas yang menunjukkan gelap atau penyap, itu bukan semata-mata hanya mempertautkan bunyi, tapi ketika proses pencoretan editing itu kan sebenarnya berbanding lurus, kita sendiri sedang mengelola atau membaca diri, apakah perasaan yang hendak kita sampaikan itu terwakili nggak oleh senyap dan gelap itu, atau sunyi dan bunyi yang lain. Nah, upaya memilih kata dan arti itu tidak sebatas teknik, karena terkandung di dalamnya arti, maka ada pengalaman bahasa yang memang sudah dialami oleh penyair. Itu adalah suatu proses semacam tegur diri, renung diri, membaca diri, dan akhirnya menemukan satu tindakan yang pasti untuk pilihan pesan itu. Nah, proses penciptaan ini kan sebenarnya akhirnya sebuah proses katarsis. Nah, ketika puisinya Ya. disampaikan ke publik, dan publik juga membaca dengan pengalaman bahasa yang kaya, maka penuh kemungkinan juga dia akan mengalami katarsis. Dia tahu, bila pun publik itu tidak mengalami pengalaman sebagaimana yang diandaikan penyair, itu tidak jadi soal. Karena memang medan puisi itu kan bebas tafsir. Ya toh, tidak semua kehendak Ya. penyair harus dibaca sebagai kehendak makna.
Oke. Ya dibuka kemungkinannya untuk Tapi makna itu ditafsir oleh pembacanya hmm, gitu. Ya, seperti itulah tapi kira-kira. oke, tapi gini Mas Wari, itu kan kita mengandaikan semua orang menjadi penyair ya kan, kalau gitu kan. Ya, Nah, pertanyaan dasarnya adalah, mungkin saya akan katakan dengan cara lain ya. Bagaimana orang awam sekalipun menyadari kehadiran puisi? Itu yang pertama. Nah, ada statement-statement seperti misalnya ini pengalamannya Pak Sapardi Djoko Damono ya, misalnya eh, siapa yang mau membaca buku puisi gitu. Jadi bahkan oleh penyair sekaliber Sapardi pun ragu bahwa buku puisinya itu akan sampai kepada publik pembacanya gitu. Lalu dia mengandai dia apa namanya mendapat sebuah semacam pembenaran gitu, mengapa ya, puisinya dan dia menjadi begitu terkenal sekarang, karena ada musik, ada lagu dari Reda Guildiamo dan kawan-kawan pada saat itu yang kemudian menjadi semacam medium ya, medium penyampai kehadiran puisi kepada publik yang lebih awam, kan gitu tuh. Nah, ya. dalam kasus seperti sekarang bagaimana caranya kita ini para penyair pada umumnya lah, tidak hanya Mas Ware dan saya juga sebagai penulis puisi, supaya awam ini menyadari bahwa puisi itu ada loh, hadir di tengah-tengah kita gitu. Tidak mungkin tidak harus dalam bentuk sebagai susunan kata-kata berbait-bait itu, tapi ada beberapa peristiwa misalnya gitu. Ada beberapa peristiwa, beberapa kejadian, beberapa momen, beberapa karakteristik yang puitik gitu. Kayak gitu Mas Ware. Ya, kalau itu kan saya kira di dalam perjalanan kesenian dari zaman dulu selalu dimungkinkan. Misalnya di Bali kan tradisi sastra yang kemudian menjadi seni pertunjukan, Wiracerita Ramayana dan Mahabharata dan beberapa karya susastra sudah biasa diterjemahkan menjadi bahasa rupa, seni rupa, atau bahasa musik menjadi pertunjukan gending, gamelan dan Hmm. sebagainya, atau tarian kan. Itu sebagai alih kreasi atau alih media. Nah, memang untuk perluasan yang menyentuh publik yang lebih luas dengan zaman teknologi informasi memang dimungkinkan misalnya puisi menjadi sebentuk pertunjukan performing kan, atau sudah kita lihat juga di sebuah puisi menjadi sebuah film, atau puisi kemudian menginspirasi menjadi novel, Hmm. puisi menjadi cerpen, dan kemudian puisi menjadi komposisi musik, bukan hanya semata syair. Menurut saya itu jadi bagian kenyataan kita hari ini, dan itu saya kira bagian yang membahagiakan justru dengan teknologi informasi yang seketika dan serentak itu dengan segala aplikasinya yang kaya raya, yang aneka ragam itu bisa memungkinkan puisi hadir dengan leluasa dengan beragam hal. Dan saya lebih Hmm. meyakini lagi sebenarnya itu kan puisi itu bukan semata bahasa dia. Kalau Hmm. kita melihat hakikat keindahan, itu puisi itu semacam sesuatu karunia yang melekat di dalam diri manusia. Dia Hmm. semacam rasa haru yang dalam, sekaligus juga sebentuk kehampaan atau absurditas, karena menyadari ternyata kan eh, kita ini seperti pertanyaan para filsuf zaman dulu, Sangkan Paraning Dumadi itu, yang tidak tahu dari mana dan kemana hidup ini. Nah, Hmm. pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab itu biasanya akan menemukan satu keharuan yang mendalam bersama kehampaan yang mendasar, yang hakikat, itu membawa seseorang kepada puisi. Hmm. Karena apa? Kata kalau kita meyakini bahwa seluruh kitab suci itu adalah bahasa Tuhan, itu kan kebanyakan juga kitab suci berbicara kepada umatnya dengan bahasa metafor. Seluruh kisahan itu kan bisa metaforik, kata-katanya juga Hmm. indah. Ini kan makin meyakinkan kita bahwa di dalam puisi itu ada spiritualitas, juga ada satu kandungan yang mendalam yang memungkinkan manusia tidak berhenti pada nalar atau logika yang rasional, tapi Hmm. juga menyadari adanya yang irasional. Kemudian adanya dunia bawah sadar. Kalau di Bali kita yakin ya, dalam yang skala itu pasti ada yang niskala, ada yang maya gitu. Nah, dalam keneskalaan dan kemayaan itulah puisi bisa menjadi jembatan penghubung. Dia Hmm. dia oleh sebab itu hadir juga misalnya di dalam mantra di zaman dulu. Kalau kita perhatikan ada unsur bunyinya sangat kuat yang sugestif.
yang asosiatif, dan itu juga menjadi bagian konsentrasi para penyair. Jadi penyair kan dalam puisi itu kan seringkali bunyi dan arti itu kan tak tercerai. Jadi seprosaik apapun puisinya, tetap pertimbangan bunyi dan arti itu menjadi bagian dari sebenarnya ujian kematangan untuk mengalami pengalaman berbahasa tadi, menjadi sebentuk kemampuan untuk memilih diksi yang selaras dengan batin gitu. Saya kira Oke, itu. oke. Baik, baik. Kita akan membacakan beberapa ini ya, Mas Wari ya. Beberapa pertanyaan dari Rumah Tanpa Kamar. Tanya malam, Blican, malam juga Pak Wari. Mau tanya, aku sering dengar kalau puisi bagus itu justru lebih banyak dimiliki oleh mereka yang tidak gampang terbitkan buku puisi katanya. Menurut Pak Wari bagaimana? Nah, itu. Puisi bagus katanya justru eh, dimiliki katanya oleh orang yang jarang menerbitkan buku puisi. Oh, Benar apa saya, enggak? saya kira itu bisa dibaca dengan dalam berbagai pengertian, tapi itu bisa jadi cuman mitos saja lah. Banyak kok penyair kayak pemenang Nobel itu, kayak Pablo Neruda, terus penyair Brodsky, penyair yang lain itu produktif juga menciptakan banyak buku dan karyanya Hmm, bagus-bagus. Ya, hmm, memang ketika kita menimbangnya dalam industri buku yang sering untuk publik yang beraneka, yang publiknya bukan saja pembaca dari kedalaman, tapi juga karena usia ataupun kehidupannya lebih menyentuh permukaan, maka buku-buku puisi yang biasa-biasa lebih cepat terbit, lebih cepat dinikmati, itu tidak jadi soal. Menurut saya tidak bisa dikotomikan lah. Namun pesan tersiratnya adalah memang semakin seseorang itu mengalami pengalaman berbahasa, mengalami pengalaman kehidupan, mengalami hmm. kematangan penciptaan, maka ada kemungkinan juga dia lebih selektif. Dia tidak puas dengan karya-karyanya hanya sekadar menyampaikan pesan atau gagasannya, tapi juga bagaimana melakukan upaya penemuan atau kreasi baru atau hal baru gitu. Kan hal yang berbahaya di dalam proses penciptaan apa saja sebenarnya bukan terpengaruh orang lain, tapi Hmm. terpengaruh oleh diri sendiri, sehingga kita mengulang-ulang karya yang sama tidak menyadari bahwa kita sesungguhnya menerisme, melakukan pengulangan sehingga kita mekanis, dan padahal ruang dan waktu berpindah terus dan mengalir terus. Seyogjanya ada perubahan, ada tahapan. Kita bisa melihat Picasso dengan sekian banyak periode misalnya kan, ada ada Van Gogh juga dengan berbagai kegelisahannya, ada sutradara film seperti Giuseppe Tornatore dari Italia yang coba dengan berbagai ragam filmnya, dan semuanya berbentuk upaya penemuan, pencarian, penemuan dan pencarian. Saya kira itu proses yang sehat dan tidak apa-apa, dan saya kira itu bagian dari Oke. kesadaran penciptaan. Hmm. Ini ada ada semacam ini mungkin fit and proper test nih Ya, kepadamu nih Wari. Jadi ini ya, dari Pak Ade Epik Mulyadi nih. Nanti saya gabung dengan pertanyaan dari Mbak di Rumah Pina Art Space ya. Itu berpuisi seperti melukis ya Pak Putu katanya begitu ini ke saya. Nanti Mas Wari yang bantu jawabnya. Lalu Pak Ade Epik ini semacam ujian nih. Lulus nggak jadi kurator Bendara Budaya. Tadi nyinggung Picasso. Tadi nyinggung Picasso loh. Nah, Picasso ya. begini yang ngomongnya begini, seni adalah sejenis kebohongan yang membuat kita menyadari realitas. Bener nggak pernyataan Picasso kayak gitu tuh? Coba kaitkan Ya, dengan kalau tadi ya. Hmm. saya kira kan maksudnya kebohongan adalah seperti kalau kita mau pakai nada yang serius dari Kairil, puisi adalah sebuah dunia yang menjadi. Kalau saya tadi menggunakan kata puisi adalah dunia rekaan, maksudnya adalah memang di dalam proses penciptaan itu kan tidak berbanding lurus apa yang disampaikan itu sebagai fakta yang faktual atau data yang valid, Hmm. tetapi sebuah karya seni kan terbentuk dari remaangan, dari pengharapan, dari cita-cita, dari kenangan, itu bergabung menjadi sebentuk dunia Hmm. rekaan. Mungkin kata rekaan itu disebut kebohongan dalam konteks itu. Karena
ada orang yang bilang bahwa menulis cerpen itu juga sebuah upaya dongeng untuk mengelabui pembacanya. Tetapi dalam upaya dongeng untuk mengelabui pembacanya, sebagaimana Apolliner tadi, tanganmu bakal haus dalam permainan sungguh ini. Jadi ada kata sungguh, jadi ada pergulatan, ada proses penciptaan. Picasso melakukan kebohongan setelah seluruh hal teknis menjadi organis dengan dirinya. Sehingga ketika dia menyatakan bahwa kubisme adalah sebuah kenyataan yang berbeda, yang memperkaya kenyataan kita yang lain, itu bisa terjadi. Karena kan sebenarnya di dalam kesenian adalah seni berargumentasi juga. Seni untuk meyakinkan publik juga. Bahkan teori yang ilmiah juga pada dasarnya akan diuji oleh teori-teori berikutnya. Jadi setiap seniman saya kira berhak untuk menyampaikan katakanlah sikap dasar berkeseniannya. Sikap dasar estetiknya, Atau upaya kalau tadi upaya disebutnya semacam kredo gitu ya. ya kalau Kredonya seremnya sebagai seorang kredo seniman pemikiran. kredo ya, atau kalau kita relate ke pernyataan penciptaannya, proses kreatifnya, dan seluruhnya saya kira adalah sebuah seni berargumentasi juga. Karena di dalam kesenian saya termasuk orang yang meyakini tidak ada salah benar. Ya toh? Jadi adalah sebuah upaya untuk bahkan hingga hal yang mustahil sekalipun. Makanya ada kategori oh fantasi ini termasuk golongan fantasi ini. Ini sudah hiperrealitas. Artinya kan kenyataan lapis kesekian. Dia bukan berarti tidak ada kesungguhan, tapi adalah lapis kesekian dari kenyataan. Jadi kenyataannya bisa realitasnya jadi realitas imajiner. Kalau sekarang ditambah lagi dengan teknologi informasi, realitas virtual. Ya kan? Nyatanya sekarang kita bisa secara seketika serentak perbincangan kita ini bisa dilihat teman kita di Paris. Sesuatu yang zaman dulu disebut pakai telepati atau model-model magic kan, ya, tapi sekarang adalah satu realita virtual yang memungkinkan kan, keniscayaan. Ya, bentar dulu. Ya. Kita sambung sebentar lagi. Ini ada sutradara yang sudah bergabung kamu harus menunjukkan sesuatu yang sangat sangat baik, aktor kawakan gitu. Siapa tahu dipilih jadi pemain teater nanti kan. Ada Mas. Ya. Selamat malam Mas Agus Nur sudah bergabung. Rupanya di kupingi kita ngobrolnya. Makanya kamu harus agak baik-baik gitu ya. Loh kan kita pernah disutradarai Agus Nur itu suruh membaca puisi bersama para bintang film itu langsung merasa penyair jadi penyihir itu. Sudah makanya. Jadi kita, baik, sebelum berlanjut ke pembicaraan kita lebih panjang, kita minta hadiah baca puisi dulu dong, ya kan? Baca puisi yang kelas dunia gitu. Supaya kita tahu juga bahwa ada puisi-puisi yang juga bisa kita jadikan pedoman untuk apa yang Mas Wari sebut tadi sebagai katarsis itu. Bisa nggak masa hibernasi ini kita mendapatkan satu makna pencerahan dalam diri paling tidak? Coba kita mari kawan-kawan kita dengarkan Mas Wari membaca puisi berikut ini. Wah, kita pilih dulu sebentar ya. Amsal sebuah patung. Setelah kepalaku dipenggal dan dipajang di ruang bawah tanah sebuah museum asing, mataku yang retak sepanjang malam terisak, terbayang tubuh indahku yang berlumut, terkenang ribuan tahun lampau, saat orang suci kusuk bersujud di telapakku. Apakah gempa dasar telah meruntuhkan negeriku? Orang suci dan umat baik hati kemana pergi? Ataukah mereka mati oleh keris keramat si kianat? Segala tanya berpusar liar di rongga gelap kepalaku. Terdengar parau bagai suara burung hantu, atau bisik serak kapak yang menghibam maaf sebelum menetak pangkal lembut leherku. Aku terseduh sepanjang malam terbayang, terkenang tanah ibu yang jauh,
Nasibnya kini tak beda dengan diriku, teronggok berdebu, dipajang jadi tawanan di negeri asing, di buku sejarah tua yang koyak, dikerat kawanan ngengap. Mataku yang retak terisak. Bagaimana mungkin negeri agung ini sirna, lenyap dalam sekejap, seperti sebutir pasir di pusar angin topan. Tapi sejarah tak selamanya buta, tak selamanya bisu dan tuli. Mata dan telinga yang telah menyaksikan, bagaimana mungkin selamanya lalai atau berpura tak tahu. Akan tiba 101.000 tahun lagi. Akan tiba saatnya, bagai derap kuda di kejauhan, seseorang datang mengunjungi museum ini, menyusup ke ruang bawah tanah, ia mendengar bisik serak dan isakku. Takjub aku terpesona. Di senyap matanya, aku temukan belahan tubuhku. Aku temukan bayang-bayang negeri masa depan dan sebarisan orang suci bersila semadi. 101.000 tahun lagi akan tiba saatnya wujudku utuh sempurna. Maka di saat gaib itu akan kunyatakan kebenaran yang selama ini aku rahasiakan. Terima kasih. Wah, ini puisi yang aku ingat betul. Jadi tahun 96 kawan-kawan ada Borobudur Award ya. Itu kita diundang semua ke Borobudur untuk menerima penghargaan Borobudur Award gitu. Jadi ada beberapa penyair dari seluruh Indonesia. Di antaranya saya hadir bersama Mas Wareh ini. Nah, inilah yang mengalahkan puisiku Manusia Gilimanuk, kemudian manusia. Mohon maaf itu kan. Wah, itu saya merasa ini dikalahkan oleh teman sendiri nggak apa-apa lah. Itu Borobudur Award ada di tangan Wareh waktu itu kita naik bus dari Denpasar ya, Mas Wareh ya. Ya tahun itu Langsung sebuah patung. Waktu itu jurinya ya ini kan Mas Imam Budi Santoso, terus Pak Riyam itu Linus, Mas Linus ya. Sama Profesor Bakdi Sumanto gitu. Wah, jadi kita masih muda tuh rasanya seperti mendapat stupa Borobudur gitu kan. Tercerahkan langsung. Di terminal Ubung itu dilepas oleh penyair unggulan Duparangi, jangan main-main. Itu serius Ubung mengantarnya sampai ke terminal loh. Terminal ya, betul. Itu sejarah yang nggak bisa dilupakan ya. Jadi saya masih betul. tinggal di Denpasar, masih ya, sangat kita muda masih, ya. Kita kalau nggak punya makan itu kita cari ikan di belakang rumah Kosmo itu kan, ada pematang sawah itu kan, dan ikan-ikan itu enggak kan? Jangan dibuka-buka kalau itu. Tapi kan ikan-ikan itu kita immortalkan jadi sajak, ikan-ikan kecil yang berdoa di tepian itu kan. Iya. Ya betul. Itu memang perjalanan penuh dengan penuh dengan romantika lah. Romantika hidup itu. Ya. Sudah bergabung pas gitu loh. Itu Teh Jais sudah bergabung ketika Mas Wareh baru aja baca puisi, langsung hore gitu. Jadi dia mendapatkan baca puisi. Wah, ya sesuatu. Rasanya awal-awal ngintip-ngintip gitu, terus baru kemudian bergabung ketika puisinya muncul gitu. Oh ya, terima kasih Teh Jais. Selamat malam loh. Wah, senang bahagia kita nih. Ya. Baik, katanya kalau misalnya orang mau belajar nulis puisi gimana Mas Wareh? Kapan ada waktunya ya Mas Wareh nanti? Oh, saya sangat senang berbagi dan selama ini juga begitu ya. Jadi teman-teman dulu waktu di Sanggar Minum Kopi kan kita biasa mengadakan apresiasi kemana-mana. Dan suatu hari ada guru SMP datang ke Sanggar Minum Kopi meminta ada yang ngajar sastra di SMP. Dan waktu itu kita sepakat, dibagi-bagi saya ke sekolah SMP Negeri 2, nggak terasa itu sampai 25 tahun di sana tuh masih ngajar puisi sama ekstra jurnalistik, macam-macam lah. Dan mungkin karena kita berbicara dari pengalaman berbahasa dan berbagi pengalaman berbahasa,
nyatanya mereka sekarang jadi orang-orang kreatif itu. Jadi rupanya puisi dan pengalaman berbahasa, pengalaman bersastra itu seperti membuka cakrawala mereka untuk menemukan hidup yang lain gitu. Itu saya Dan kira orang bahagia dan gitu ya. murid-muridmu hadir tuh, ada Pamela tuh hadir di Oh ruang chat ya, kita. ya. Salah Oh ada satu Pamela. muridmu kan? Oh ya, ya, itu dia sekarang di Jakarta lagi. Oh banyak yang sudah jadi doktor itu dan mereka merasa Oh, bahwa melalui puisi itu terbit pikiran kreatif gitu. Nah itu kan tidak harus bahagia menjadi juga penyair kita. kan maksudnya ya? Oh nggak harus, kalau penyair itu Tidak kan harus. panggilan aja. Ya itu kan urusan berikutnya masing-masing lah. Tapi pengalaman berbahasa Hmm. itulah yang penting kita rebut. Nah dalam proses penciptaan, seturut tadi pertanyaan tentang menulis puisi kan, ah, jadi menurut Hmm. saya sebagaimana penari dengan tubuh dan geraknya, pelukis dengan garis, warna dan komposisi, penyanyi dengan suara, maka penyair itu harus menggunakan, memahami, mengalami bahasa. Jadi harus merebut bahasa barulah bisa memungkinkan penciptaan puisi yang lebih bisa menginspirasi karena dilakukan dengan proses sublimasi. Jadi yang harus direbut itu ada dua hal, pengalaman berbahasa dan pengalaman kehidupan. Pengalaman Hmm. kehidupan ini didapat dari penghayatan keseharian yang bisa dituangkan dalam medium pengalaman bahasa. Jadi merebut pengalaman berbahasa dengan membaca buku, nggak ada jalan lain gitu. Jadi membaca Kalau buku. gitu kita akan buka kelas kan Mas Wari ya nanti ya. Oh ya, kan besok rasanya tanggal 20 ini ada Tanggal kelas tanggal 20 berapa? bersama Arcana Foundation itu buka kelas di Lab Puisi namanya. Kawan-kawan Hmm. boleh ikut serta di kelas yang akan diampu oleh Mas Wari nanti ya. Saya kira tadi pertanyaan penting ya, tidak menulis puisi, tidak harus belajar menulis puisi, tidak harus menjadi penyair. Jadi puisi tidak hanya berguna untuk semacam publikasi diri atau mencari honorarium kan gitu ya, tapi lebih kepada Pro- penghayatan hidup yang lebih sublim ya. Ya, semacam proses penemuan diri juga, kan dengan pengalaman Hmm. berbahasa yang bagus, dengan pengalaman membaca yang bagus, itu kan juga akal budi kita dipertajam, diasah, di, lebih diperdalam daya harunya untuk melihat kemungkinan kehidupan dengan cara yang penuh empati dan simpati. Saya kira Hmm. keindahan puisi kan justru karena menyediakan ruang berbagi yang intim seperti itu. Dia maknanya yang konotatif itu terhindarlah dari bentuk instruksi, ya kan? Kalau instruksi kan maknanya denotatif, Hmm. ya. Kalau puisi yang konotatif itu maknanya berlapis sehingga dia datang dengan sentuhan gitu dan memberi perluasan kemungkinan pandangan Hmm. kita pada segala sesuatu. Karena orang diajak untuk menghayati sesuatu dengan berlapis arti. Dengan demikian kan terbuka ruang toleransi, ruang tafsir itu. Hmm. Kalau kita membaca terbiasa puisi, berlatih bebas tafsir, artinya kita juga tenggang rasa dan demokratis toh terhadap Hmm. makna. Nah Hmm. ini kan membangun pribadi yang juga solider dan toleransi dan demokratis. Karena pada dasarnya puisi kan cermin batin dengan sifatnya yang bebas tafsir itu dengan bahasanya metaforik itu memungkinkan setiap orang yang datang membaca itu sebenarnya bukan melihat pengalaman semata penyair lewat kata-kata, tapi adalah bercermin dengan pengalaman sendiri. Misalnya begini, Chan, kalau kita menulis puisi dengan latar belakang laut, ya kan? Metafornya kita menggunakan metafor laut. Dengan sendirinya, mereka yang punya pengalaman dengan laut, mereka yang terlahir di sekitar pesisir laut, akan lebih mudah mencerap kan? Ini rahasia bahasa kan sedemikian rupa bahasa puisi mengantar kita. Hmm. Dengan demikian juga kepada publik yang lain bisa terbuka kemungkinan-kemungkinan seperti itu dengan makna yang lebih kaya. Nah, karena itulah tugas kita sebenarnya bukan hanya
pencipta, pembaca juga harus memperkaya pengalaman berbahasa dengan membaca banyak buku. Dengan demikian kita tidak akan mudah dibohongi oleh hoak atau berita palsu. Atau kata-kata tertentu yang sensasional, karena kita punya rasa bahasa yang bagus, kita tidak tergiring emosinya untuk menjadi sensasional. Ya kan? Itu saya kira bahasa puisi kan cermin batinnya semacam itu. Justru masyarakat kita itu saya kira harus dikembalikan kepada kehidupan puisi. Pengertiannya adalah dikembalikan untuk menemukan pengalaman berbahasa dengan membaca. Nah, ini bagian yang saya kira hilang dan luputlah di dalam proses pembelajaran kita selama ini kan. Orang sekarang dengan bahasa rupa melalui multimedia ini ada bahayanya juga, kita lebih mudah berupaya bermain aplikasi untuk menipu, menciptakan realitas imajiner yang ilutif, delutif. Kita bisa dari muda menjadi tua, atau dari tua menjadi muda sekali, dari laki bisa menjadi perempuan karena bahasa rupa kan, aplikasi. Terlalu asik ke situ dan masuk ke dalam satu realitas spiritual yang tidak disadari bahwa itu adalah realitas, hanya sebagian dari realitas kenyataan kita. Itu ada bahayanya. Maka kembalilah kita kepada puisi untuk menemukan pengalaman berbahasa, kemudian menemukan dari pengalaman berbahasa itu kita bisa menghayati kenyataan hidup sehari-hari itu sebagai kenyataan. Kan Buddha itu Buddha yang mencerahkan itu kan sebenarnya menyatakan bahwa kita harus bebas dari kemelekatan untuk menyentuh pengalaman hidup sekarang dan saat ini juga. Yang menyebabkan kita tidak bisa menyentuh pengalaman sekarang dan saat ini juga ada delusi dan ilusi. Delusi dan ilusi itu diciptakan oleh berbagai pikiran yang terhalusinasi atau terilusi oleh berbagai hal, termasuk media-media virtual gitu. Jadi kita harus pandai-pandai lah gitu. Ya. Sebelum terlalu jauh, kita tersesat dalam mengarungi kebenaran ini. Wah. Ya betul. Ini di belakang kita riuh rendah sebenarnya, ya meminta-minta Om Fajar membaca puisi gitu. Tapi ya nanti ya. Oh iya, penting itu. Ini kan forumnya Mas Wareh, jadi saya mengantarkan saja toh. Jadi nanti di tahap saat agak akhir ya, boleh. Saya akan minta waktu bacakan Manusia Gilimanuk yang puisi yang dikalahkan oleh tadi itu Amsal Sebuah Patung ya. Oh iya, boleh. Ya nanti Mas Wareh, ya. Kalau saya mau merumuskan dalam satu pertanyaan yang agak sederhana ya. Dalam satu sebenarnya ya, apa yang harus dilakukan oleh seseorang kalau dia ingin nulis puisi? Ini buat awam, orang yang sama sekali tidak mengerti, ini bukan penyair ya, Anda kan semua orang gitu. Apa sih yang kita persiapkan gitu sebagai seseorang yang ingin mengarungi tadi kita sebut dengan rekreasi imajinasi atau tamasya bahasa itu? Ya, pertama-tama coret saja, tuliskan kata-kata gitu loh. Tidak usah banyak pretensi, tuliskan kata-kata dengan riang gitu. Ya, bahkan kata-kata itu tidak ada urutannya pun tidak apa-apa. Tidak ada maknanya juga tidak apa-apa. Menurut saya bermain-main dulu dengan kata-kata tidak menjadi soal. Nanti lambat laun kan nanti ada tahap berikutnya kita ingin lebih sungguh. Karena kata-kata itu juga akan menggoda kita untuk membawa tamasya. Nanti ada asiknya lah. Yang penting asik masuk dulu dengan diri sendiri, mencoba seperti pelukis menggores garis, penari menggerakkan tubuhnya, penyanyi mengeluarkan suaranya, penyair karena sadar ingin menjadi penyair atau ingin berbagi dengan melalui puisi, maka coret saja kata-kata. Ya kan? Dan biasanya ketika kata-kata terus ditulis, lambat laun pada titik tertentu, segala yang diniatkan menjadi puisi dan disampaikan kepada publik, pasti publik akan membacanya sebagai puisi dulu. Bahwa pada fase berikutnya bahwa puisi itu belum meyakinkan publik, ya nggak apa-apa. Banyak juga penyair yang sudah puluhan tahun puisinya nggak meyakinkan publik kok. Jadi kita santai saja, ya kan. Yang penting ada upaya awal itu. Nah berikutnya baru seperti yang
tadi saya sampaikan harus ada pengalaman berbahasa. Ya kan kita makin menyadari nih, kok asik masuk dengan kata-kata, kok saya seperti ada kegembiraan dan sukacita, ada rekreasi. Mulai membaca pengalaman berbahasa. Dari pengalaman berbahasa itu kan ada kosakata yang terkumpulkan, ada rasa bahasa. Nah, rasa bahasa itu yang penting. Nah, dengan membaca banyak puisi, dengan membaca banyak tinjauan sastra, dengan membaca novel yang bagus, maka kita mendapatkan pengalaman berbahasa. Nah, sejurus dengan itu, kita akan mendapatkan pengalaman kehidupan. Nah, kalau kita punya pengalaman kehidupan aja, misalnya nih pengandaiannya, kita seperti satu hari mendapat hujan badai luar biasa. Kemudian kita ingin sampaikan kepada teman-teman, aku dapat hujan badai, tetapi cuma membawa segelas air aja. Orang hanya mengatakan segelas air. Oh, berarti masalahnya di mana? Oh, medianya. Oh, berarti kita perlu bahasa yang lebih kuas, yang lebih luas, lebih dalam, seperti danau, sehingga kita bisa membuktikan bahwa pengalaman batin kita yang dalam itu memang luar biasa seperti badai tadi. Jadi, selain isi, ada bentuk, ya kan? Isi dan bentuk, ya kan? Isi saja itu ibaratnya kayak roh. Kalau hanya roh aja, itu jadi hantu lah, gitu kan. Kalau hanya jasad saja, ya itu jadi mayat kan. Jadi kalau itu harus isi dan ketemu bentuk. Roh harus ketemu tubuh, barulah terjadi manusia, barulah terjadi penciptaan. Jadi pengandaian kayak gitulah. Jadi kita harus punya bahasa, punya pengalaman hidup, baru antara isi dan bentuk ketemu, terjadi penciptaan. Baik, sebelum kita berlanjut nih, Rio Rendah memenuhi permintaan ini. Setelah sekian lama Belican ngobrol bareng tamu istimewa ini, aku coba baca puisi ya, boleh ya Mas Wari ya? Oh, jadi, boleh. Ini kita puisi senang. Berjudul Manusia Gilimanuk yang menjadi nomini dalam Borobudur Award. Borobudur Award-nya sendiri itu dimenangkan oleh puisi Amsal Sebuah Patung dari Mas Wari, yang waktu itu pulang bawa piala sangat besar ya, zaman itu masih piala, jadi piala besar sekali, terus kita bawa pulang ke Denpasar itu. Nggak tahu pialanya udah dijual apa masih di rumah sekarang, nggak tahu. Penyair selalu begitu. Aku baca Manusia Gilimanuk ya. Manusia Gilimanuk. Sampai kapan kita tahan minum air laut? Tak mungkin menunggu ginjal membatu atau tulang remuk dalam perigi. Kita masuki palung berlumut lewat pintu di celah teluk, lalu kumpulkan kulit kerang sisa makanan dalam vitrin kaca. Jadi bermanik-manik keringat, jadi berkeping-keping tembikar. Bisakah kita menengok ke belakang pintu jika mata perih terpercik air payau? Katamu dari balik lubang dekat pohon Singapura. Tapi sampai kapan kita bertahan? Mengumpulkan ruas jari dalam vitrin kaca, baru saja kau simpan rahangmu yang membatu dalam sarkofagus. Tua sekali wajah kita ketika saling mengaca. Mungkin banyak garam yang bersarang di pelipis. Jangan menoleh ke belakang. Biarkan saja teluk pasang sampai merendam permukiman. Jawabku, lama sekali setelah melihatmu teronggok dalam lubang. Kita tak saling mengenal. Buat apa saling bicara? Sembunyi saja ke relung abad. Mari ambil perahu. Kita berlayar ke masa silam, mengenang-enang perut yang berlumut sembari menghitung anak cucu. Nah, itulah puisi Manusia Gilimanuk yang waktu itu temanya tentang bagaimana mengkonservasi situs-situs arkeologis ya, kalau tidak salah. Salah, iya betul. Terinspirasi dari situs Manusia Gilimanuk di Bali Barat. Ya. Jadi ada satu gedung yang terbengkalai waktu itu ya, padahal itu peninggalan manusia prasejarah. Nah, puisinya lahir seperti itu. Begitu, Mas Wari. Saya kira ada beberapa ajakan-ajakan untuk ikut di kelas Mas Wari nanti tanggal 20 ya. Tanggal 20 ya, betul. Juni kita akan mulai jam 10 pagi. Boleh mendaftar lewat akun di arcana.management
gmail.com. Jadi silakan dicek di itu ya, dicek di Instagram akun ya. Instagramnya Arcana Foundation atau Waria Wisatsana. Anda akan belajar lebih serius ya tentang bagaimana menulis puisi. Nah, Mas Wari, itu tadi Ya, kan itu ya Chan. kita ngomong tentang apa namanya, tentang mulai dari mengapa kita menulis puisi sampai ke pertanyaan dasar apa yang harus dipersiapkan kita sebagai penulis puisi kan. Ya betul. Kan gitu kan. Nah, sering ada pertanyaan yang klise mungkin tapi ini sulit ya. Apakah kita harus terluka dulu baru menulis puisi? Coba. Kan sering tuh kalau kita luka itu gampang banget nulis diary gitu. Diary kita penuh kalau kita sedang mengalami masalah, apalagi luka batin ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita harus luka dulu baru kita menjadi penulis puisi? Ya, sebagian mungkin pertanyaan itu jawabannya berdasarkan pengalaman yang coba kita rumuskan jadi pemahaman. Walaupun kemudian pemahaman penciptaan puisi itu sesungguhnya setiap orang punya jalannya sendiri-sendiri, ya kan? Nah, tapi menariknya semua bidang kesenian, jadi bukan hanya puisi itu, dia bisa saja seperti novel atau roman atau lukisan itu menghadirkan dunia yang sangat murung, yang sedih. Tapi kenapa ketika kita membacanya, ketika kita menyaksikannya, ketika kita terlibat menonton filmnya, itu serentak dengan itu juga kita mendapat semacam katarsis, semacam ketentraman yang berbentuk daya haru yang dalam. Nah, itu saya kira salah satu yang menyebabkan kenapa kesenian itu hadir, karena tidak semua bisa diselesaikan dengan nalar dan pikiran, tidak semua bisa diselesaikan dengan kepercayaan dan keyakinan, tidak semua bisa diselesaikan bahkan dengan keyakinan kita kepada ideologi atau agama ataupun apa. Kita memerlukan keindahan ya, untuk membuat hidup kita menjadi lebih manusiawi, lebih penuh haru dan lebih nyaman lah, karena hidup kan nggak cukup dengan apa yang terlihat dan yang tersaksikan. Ada yang disebut bahasa kalbu, gitu kan? Ada yang disebut dengan kasih, ya toh, yang kasih yang melampaui amor, ya kan? Dan memang kalau misalnya seseorang terluka, patah hati, katakanlah gitu kan, patah hati, terluka, atau menderita, itu memungkinkan lahir karya yang baik atau terdorong untuk mencipta, itu wajar. Ketika kita tidak bisa menggunakan bahasa dalam pengertian sehari-hari, maka kita akan memilih bahasa lain untuk meluapkan sisi diri kita yang terdalam, yang tidak bisa kita ucapkan dengan kata biasa, yang tidak bisa kita ucapkan dengan garis natural yang biasa. Maka kita ada surrealistik, ada impresionis, ada kubisme. Itu kan adalah bagian dari manusia yang menyadari ternyata dengan bahasa-bahasa tertentu yang umum tidak bisa disampaikan. Misalnya sesuatu yang menyentuh misteri, kan Warim, tak bisa. Ini waktu kita tinggal beberapa menit, tinggal 1 menit sekian ya. Silakan mungkin dalam beberapa detik mengucapkan closing statement untuk kawan-kawan bisa ikut kelas Mas Wari di tanggal 20. Silakan Mas Wari. Tinggal 1 menit 20 detik. Teman-teman, seperti keyakinan saya pribadi, menulis atau berkarya adalah sebuah upaya kreasi sekaligus rekreasi dan juga penemuan diri. Dengan rekreasi dan berkreasi kita akan menemukan diri. Puisi memungkinkan kita menemukan diri kita dan membagikan daya haru kita untuk mencerahkan orang lain. Terima kasih. Ya, kira-kira begitu kawan-kawan. Belican ngobrol bareng tamu istimewa Mas Wari Wisatsana dari Denpasar. Kita akan ketemu di kelas Mas Wari di tanggal 20 Juni jam 10 pagi. Silakan mendaftar lewat akun Instagram Arcana Foundation. Anda akan dibimbing atau memasuki wilayah-wilayah apa yang disebut tadi dengan tamasya bahasa atau rekreasi imajinasi. Kita akan menemukan pencerahan dalam hidup
dengan menuliskan puisi-puisi. Baik, terima kasih kawan-kawan, sampai bertemu di Terima kelas kasih ya. nanti. Selamat Mas Waris, terima kasih, sehat-sehat selalu di Denpasar. Ya Kita sehat akan juga ya Chan ketemu di Jakarta ya. Baik, pasti kita akan ketemu dalam Blican ngobrol bareng tamu istimewa di program-program berikut. Selamat malam, sampai Selamat malam. jumpa.